الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين عزكم الله الحمد لله رب العالمين. Marilah senantiasa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Jalla Jalaluh atas kebesaran keagungan yang Allah miliki. Marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan, limpahan, curahan yang luar biasanya Allah berikan kepada kita. Wabil khusus kenikmatan kita 1 bulan penuh kita melaksanakan berbagai macam amal-amal saleh pada bulan Ramadan yang lalu. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa karena sama-sama kita menyimak di antara saudara-saudari kita, sahabat bahkan guru-guru kita di tahun ini sebagian di antara mereka tidak bersama kita lagi. Sehingga ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan umur, marilah kita syukuri. Kenikmatan beribadah, marilah kita syukuri. Tentu syukur bukan hanya upaya bentuk lafaz lisan alhamdulillah semata, namun bagaimana kita berupaya menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk terus kembali meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa pada pekan awal Yaumul Jum'ah daripada Syawal, bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita mengerjakan amal-amal ibadah khususnya as-siyam, kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalil muttaqina mafaza. Ternyata jalan kebahagiaan dalam hidup kita itu adalah hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafazan, akan mendapatkan banyak keberuntungan, fauzan azima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi ajmain. Ayul hadirun azzakumullah. Khatib memberikan nasihat kembali terkait tentang iman dan takwa kepada diri khatib sebagai tazkirah dan juga para jamaah. Marilah terus kita tingkatkan iman ketakwaan kita, karena satu-satunya jalan terbaik menggapai kebahagiaan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hakikat takwa dalam kehidupan kita ayul khairun azzakumullah? Sungguh banyak motivasi-motivasi yang dikatakan oleh Allah dalam berbagai macam petunjuk ayatnya, yang dikutip oleh para ulama kita di atas mimbarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yaj'al lahu min amri yusran, dan lain sebagainya. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah berikan solusi
ketika ada permasalahan dalam kehidupan mereka, apapun itu problemnya. Karena sebagai manusia biasa, kita tidak lepas daripada masalah-masalah dalam kehidupan ini sebagai keniscayaan dan sunatullah yang kita hadapi. Ketika kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala makhrajan, memberikan banyak-banyak jalan terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah berikan rizki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan duga-duga. Dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan, wa yaj'al lahu min amri yusran. Urusan-urusan kita yang rumit Allah perlancar dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin ketika kita melaksanakan ibadah saum as-siyam 1 bulan penuh, dari mulai tilawah Al-Qur'annya, saum itu sendiri, qiyamul lailnya, tarawihnya, kemudian i'tikafnya, istighfarnya, penyediaan takjilnya, dan itu pun tujuannya adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ukurannya, outcome-nya daripada 1 bulan kita mengerjakan kebaikan adalah 11 bulan berikutnya. 11 bulan inilah bagaimana menentukan hasil daripada 1 bulan kita daripada amal-amal Ramadan. Ayyuhal hadirun azzakumullah. At-taqwa adalah amal terbaik, bekal terbaik ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mahya hakikatut taqwa. Apakah sebenarnya takwa itu, ayul hadirun azzakumullah? Takwa adalah meliputi 2 dimensi kata para ulama. Yang pertama adalah dimensi spiritual, yang kedua adalah dimensi kepedulian sosial. Artinya ayul hadirun azzakumullah, ketika kita dikatakan sebagai hamba Allah yang bertakwa, maka tidak bisa lepas bahwa kuatnya interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, kuatnya hubungan kita, muraqabatullah dengan Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita melaksanakan ibadah as-siyam, bahkan tidak ada yang tahu mungkin ketika kita berpuasa atau tidak berpuasa. Karena toh as-siyam itu sangat rahasia, hanya Allah yang bisa mengetahuinya. Namun kita semua kerjakan amal puasa itu. Bahkan kita banyak bermunajat, banyak menangis ketika malam hari yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan inilah seharusnya membentuk spiritual kita pada saat Ramadan yang terimplementasikan pada 11 bulan pasca Ramadan, dari mulai bulan Syawal ini, yang nanti kita sama-sama lanjutkan dengan saum 6 hari pada bulan Syawal ini. Ayyuhal hadirun azzakumullah. Seorang yang dikatakan benar spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka pada dirinya akan tumbuh bagaimana al-khauf, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khasyahnya, kengeriannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ulama tafsir Muhammad Abduh mengatakan, bahkan takwa itu sendiri adalah maknanya ketakutan atau takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun azzakumullah. Ketika kita bersama-sama dengan kaum muslimin pada tempat-tempat ibadah, apakah ketika kita sedang mungkin tarawih, mungkin yaumul jum'ah, kita mudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita bersendirian, mudahkah menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu tumbuh, muncul dari diri kita bahwa kita takut kepada Allah dalam keramaian, dalam kebersamaan, bersama orang-orang, bersama kaum muslimin, dan pun dalam kesendirian kita tetap takut kepada Allah, maka inilah benar takut kita kepada Allah. Karena sebagian di antara kita bisa saja mengklaim dirinya takut lisannya kepada Allah, namun amal-amalnya ternyata tidak menunjukkan ia takut kepada Allah. Kadang-kadang kita lalai, kita zalim kepada anak-anak kita lalai daripada 5 waktu, bahkan salat subuh kita mungkin sering kesiangan, bahkan saum Ramadan yang kita upayakan kurang lebih 1 bulan tidak sama sekali membentuk karakter. Kemudian kita bisa melaksanakan saum-saum sunnah pasca Ramadan dimulai dari bulan Syawal ini. Ayyuhal hadirun azzakumullah. Makanya para ulama ada yang mengatakan
At-taqwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya beribadahnya hanya sekedar pujian, mengharapkan pujian dari orang lain, tapi tumbuh darinya al-khauf. Dan dari ketakwatan inilah akan muncul mereka pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, rajin beramal saleh. Ayul hadirun azzakumullah. Tentu walaupun kita mazhab al-sunnah, ketika kita mengerjakan amal-amal soleh bukanlah hanya didasari hanya sekedar al-khauf, takut kepada Allah semata, namun perlu juga disertai dengan al-mahabbah, cinta kepada Allah, dan ar-roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya amal-amal yang kita kerjakan ini pun juga berlandasan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mereka benar dikatakan spiritualnya adalah terus mereka adalah pribadi-pribadi yang memperbarui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim." Orang yang mereka dikatakan bertakwa adalah orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, kekejian. Siapa ayul hadirun di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa di antara kita orang-orang yang murni hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti pernah melakukan fahisyah. Au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya, lalai kepada Allah. Namun mereka segera orang-orang bertakwa, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ingat Allah dan kemudian rujuk kembali kepada Allah dan ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita banyak berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apakah kemudian Ramadan sudah selesai kita bergembira luar biasa karena tidak banyak amal ibadah yang kita kerjakan, kita merasa bebas? Wa'iyadzubillah. Bahkan ada orang-orang yang melalui Ramadan dengan seperti orang bebas dari penjara. Na'udzubillah. Artinya mereka merasa bebas tidak puasa lagi, bebas tidak tarawih lagi, bebas tidak istighfar lagi, bebas tidak iktikaf lagi. Tentu tidak demikian. Kita terus menumbuhkan taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selain menumbuhkan ketakutan kita kepada Allah. Dan inilah spiritual yang perlu terus kita kuatkan. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Ayul hadirun azzakumullah. Kita banyak mengerjakan amal-amal soleh, sedekah kita. Bahkan DKM saya memandangkan luar biasa pengumuman infak dari jamaah sekian. Namun ketahui ayul hadirun, ada 3 amalan orang-orang yang dalam hadis dikatakan yaumul mahsyar nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan yang sangat utama. Yang pertama adalah mereka yang menghabiskan harta untuk infak jalan Allah, orang-orang yang senantiasa berinfak dermawan. Orang-orang yang kedua adalah ahli ilmu, ahli Al-Quran, mereka para ustadz, para kiai yang mengamalkan ilmu-ilmunya. Ini amalan yang luar biasa, amalan-amalan yang luar biasa mereka kerjakan. Bahkan ada yang berjihad mati dalam keadaan diklaim syahid. Ternyata amalan-amalan yang utama ketiga ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali, bahkan pelakunya diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa terjadi demikian al-hadirun? Ternyata adalah mereka tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Perbaiki kembali sama-sama. Apakah kita ngurus masjid sudah ikhlas karena Allah? Apa kita ngurus anak-anak kita, biar anak-anak kita ikhlas karena Allah? Apa urusan dakwah kita ikhlas karena Allah? Apakah tilawah kita, saum kita, qiyamul lail kita, salat kita sudah ikhlas karena Allah? Karena sungguhnya syarat diterima ibadah kita ada al-hadirun selain mutaba'atul rasul sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Khatib juga mengingatkan diri khatib pribadi, al-hadirun. Banyak amal yang kita kerjakan namun belum tentu banyak juga yang tercatat ikhlas di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya tumbuh dari diri kita pasca Ramadan ini. Sedekah kita, tilawah kita, itikaf kita, amal-amal dakwah kita, apakah itu sudah ikhlas atau belum?
Kalau belum, kita perbaiki terus, kembali kita bertaubat kepada Allah, dan mudah-mudahan benar nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dimensi spiritual harus terus kita tumbuhkan, ketakutan kita kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan memperbaiki amal-amal kita dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amalan-amalan yang kita kerjakan ayul hadirun azzakamullah ternyata tidak dapat apapun di mata Allah. Semuanya terhapus di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah semuanya terhapus. Wa'iyadzubillah. Dan yang kedua adalah dimensi kepedulian sosial. Manifestasi daripada takwa adalah bukan hanya sekedar kita takut kepada Allah, taubat dan ikhlas semata, namun ada sebuah perwujudan sikap. Bagaimana sikap kita kepada anak-anak kita, bagaimana interaksi kita kepada pasangan-pasangan kita, bagaimana interaksi kita kepada lingkungan kita, bagaimana interaksi kita dengan masjid-masjid kita, rumah Allah. Yang saat ini masjid kita di Cimanggu Al-Hidayah sedang butuh bantuan support dari jamaah semuanya. Bagaimana jangan sampai kita rajin beribadah kepada Allah, menghatamkan per juz Al-Quran, i'tikaf tidak ketinggalan, deposito uang banyak, tapi sama sekali tidak peduli dengan masjid kita yang dibangun mungkin beberapa tahun belum juga jadi dan selesai. Takwa harus menumbuhkan lahir seperti itu, sebuah sikap kepekaan sosial, kepedulian sosial. Bahkan Rasulullah mengatakan wahabun nas ilallah ta'ala anfa'hum linnas, dan manusia yang paling Allah cintai adalah mereka yang paling bermanfaat pada orang lain. Ayolah hadirun azzakamullah. Kalau kita mengklaim diri kita berhasil, takwa, itikaf selesai, Ramadan selesai, namun ternyata dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam lingkungan, dalam kita amal-amal dakwah masih belum banyak terlibat, maka perlu berikan catatan dalam diri kita, apakah benar kita takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ada sebuah perwujudan sikap yang Allah katakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kita mampu berinfak, itu hal biasa. Namun ad-dharra, dalam keadaan fakir, tak punya, pas-pasan, kita tetap berinfak. Itu mereka adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, menahan amarahnya, tidak mudah temperamen, marah-marah kepada anaknya, istrinya, keluarganya. Wal 'afina 'anil nas, sering berdamai dengan pasangannya, anak-anaknya, tidak mudah mencaci maki, tidak memberikan permusuhan, memaafkan kesalahan-kesalahan interaksi sosial persahabatannya. Wal 'afina 'anil nas, sebuah perwujudan daripada sikap takwa inilah yang kalau tumbuh pada diri kita, maka insya Allah kita dikatakan orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa adalah mereka yang mendapatkan keberuntungan yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Mudah-mudahan ayolah hadirin azakumullah tumbuh, yaitu kepedulian sosial dari diri kita yang berhasil melaksanakan amaliyah pada bulan Ramadan tahun ini, dan juga mudah-mudahan semakin kuat spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketakutan kita kepada Allah, dan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin, wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, fi khutbati tsani usini wa iyyakum bittaqallah wa ta'atihi faqad fazza al-muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jazakumullah, pada khutbah kedua yang mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah Allah perkenankan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة